Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Akbar Hani Mustariansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk keperluan UAS saya di mata kuliah perilaku konsumen digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang produk dari 72 Batik, serta apa-apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan salesnya terkait dengan digital marketing yang dia lakukan di aplikasi TikTok. Baik, kita dalam materinya. Judul Batik merupakan fashion Indonesia yang menawarkan pendekatan fresh dan sangat fashion forward terhadap batik. Jadi tujuh batik ini adalah intinya menjual batik kekinian yang menyasar ke anak muda, terlebih ke pakaian batik untuk acara formal. Selain itu terdapat juga produk-produk 72 batik yang couple. Contohnya yang paling laku adalah di batik couple modern aksara. Kemudian selain itu juga ada celana kulot batik premium motif sebagai Sungai Kupu, terjual sebanyak 1.500 piece dan memperoleh rating penilaian 4,9 di aplikasi Shopee. Selain itu yang paling baru adalah kain batik katun premium motif burung warna hitam yang sudah terjual 1.700 piece dan memperoleh rating 4,9 berdasarkan di aplikasi Shopee. Kemudian ada produk unggulan lainnya yaitu outer batik premium, kemudian ada meja batik slim fit, sarung batik, dan lain sebagainya. Selain itu, Tujuh Batik juga menawarkan jasa pembuatan kain batik ongkos jahit seperti itu untuk pria maupun wanita secara custom. Untuk harga produk berkisar 100.000 hingga 300.000 rupiah. Berikut ini kita akan memperlihatkan interaksi 72 Batik di berbagai platform digital. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali aplikasi TikTok. Di dalamnya terdapat produk-produk yang sering muncul, yang sedang live, yang sedang melakukan interaksi, dan cukup berhasil untuk membuat para pengunjungnya ingin untuk membeli produk mereka. Di sini bisa-bisa kita lihat penjualan online salah satu yang dilakukan oleh Shopee mengikut batik lebih dari 227.600. Di akun TikTok mereka memiliki lebih dari 250.000 pengikut dan 529.000 suka. Sangat signifikan sekali. Beberapa batik juga melakukan live TikTok 2 sampai 3 kali dalam sehari. Di TikTok sendiri terdapat 4 admin dan dibagi tiap harinya agar tidak bosan dan tetap bisa terinteraksi dengan baik oleh penonton live mereka di sosmed. Berikut ini adalah macam-macam interaksi digital yang dilakukan oleh 72 Batik melalui berbagai platform. Ada di TikTok, Shopee, Instagram, Tokopedia, juga ada di website. Kemudian ada clean screen sini hanya untuk dari lokal. Ketika post-nya admin sudah kekurangan, mereka akan menyebarkan locker di sana. Okay, next.
Kemudian kita masuki ke analisa live di TikTok. Jodha Batik itu pernah menjadi salah satu toko batik yang viral di bulan April. Pada saat itu terdapat momen ketika ada host yang bernama Farhan mulai muncul. Seperti biasa, penonton itu tertarik bukan karena dari batiknya, tapi dari cara persona dia dalam mempromosikan batik yang dia jual. Penampilan didukung dengan good looking, penonton aktif pada waktu itu bisa mencapai 76.000 penonton live. Live dari jam 8 sampai jam 19. 18 sampai jam 19, host live berinteraksi dengan kolom komentar live dengan melakukan budget try on. Maksud dari try on di sini adalah dari penonton meminta untuk hostnya mencontohkan gimana cara memakai bajunya atau looks-nya bagaimana agar penonton mendapat bayangan ketika mereka akan membeli baju batik tersebut. Terkadang di dalam saat live tidak fokus jualan karena banyak memberikan gift dan komentar-komentar di luar topik. Oke, kemudian untuk analisa live TikTok yang kedua, pada saat tanggal 17 Mei, Mas Farhan atau yang bisa disebut Mas Batik Viral sudah jarang muncul, mungkin ada kesibukan lain, ada beberapa host pengganti, di antaranya itu adalah Mas Tahta. Mulai live jam 9 malam, dan berikut ini adalah cuplikannya ketika beliau lagi sedang live. Nonton cukup tidak sebanyak yang di masalah live, hanya 90 dan ada 32 kali tap-tap layar. Interaksinya pun sama dari para penonton ingin melihat try on baju-baju yang ingin mereka beli. Untuk penonton cukup seimbang antara laki dan perempuan, silih berganti menanyakan produk yang mereka inginkan. Seluruh barangnya juga ready stock dan tidak ada yang lagi kosong, semuanya masih ada. Kemudian untuk analisa live TikTok yang ketiga, ganti host ya, bisa dilihat. Pada live tanggal 19 Mei, kosmetik yang awalnya viral juga masih belum muncul. Hasil penonton sangat turun signifikan. Terus yang bertugas adalah bernama Hans. Saya melihat di sini untuk penonton sudah sebanyak 125 orang dan likes mencapai 18,7 ribu. Instalasi yang tersedia tidak ada yang kosong, dapat lebih dari 90 macam barang ditawarkan saat live. Interaksi host mirip-mirip dengan host-host lainnya, menjawab semua pertanyaan dengan reply komentar, melakukan try on dari baju yang di request oleh penonton saat live. Interaksi penonton yang terjadi tidak selalu menanyakan tentang produk, melainkan menanyakan tentang keseharian host, berbicara dengan host, dan penonton wanita mendominasi pada saat live ini berlangsung. Kemudian di live TikTok yang analisa live TikTok yang keempat, berdasarkan live pada saat tanggal 19 Mei 2025, jam 20.44, ada yang berbeda, host yang bertugas yang biasanya laki-laki saat ini berbeda, yaitu yang muncul adalah host wanita bernama Kak Nawal. Ia mulai live dari jam 8. Berikut ada cuplikan videonya seketika dia melakukan dan menjawab pertanyaan. Live dilakukan di jam 20.44. Penonton hanya sebanyak 22 orang. Kemudian likes mencapai 1,9 ribu kali. Dari etalase yang kosong dan
Lebih dari 90 macam barang yang ditawarkan Salah. Di sini masih terlihat canggung untuk awal dalam membawakan live TikToknya. Terus cenderung pasif dan masih terlihat banyak bermain dengan gadget. Penonton juga masih cenderung sepi dan saat ini dominasi dari nonton malahan dari kalangan pria. Kemudian untuk live yang desa kelima pada tanggal 23 Mei ada interaksi yang berbeda. Jadi hostnya tetap dengan Kak Nawal, berinteraksi lebih aktif, lebih energik daripada live sebelumnya. Yang mulai dari live dari jam 9 malam sampai dari jam 19 sampai jam 10 malam. Dan berikut ini adalah cuplikannya di jam 21.30. Nonton sebanyak 168 orang dan likes mencapai 36,3 ribu kali. Masih biasa, tidak ada kerasa yang kosong, dan live terasa lebih santai, tidak ada berisik musik atau host juga santun dan penontonnya juga. Apa disimpulkan dari analisa pada live TikTok? Secara garis besar kita dapat tarik kesimpulan bahwa pola interaksi konsumen digital yang paling diminati pada TikTok 722 yaitu interaksi real time dan live streaming. Hanya langsung dari konsumen ke host sangat sering terjadi baik mengenai produk, hal lainnya untuk mencairkan suasana. Tema live edukatif dipakai dalam live ini, lalu host sering memberikan contoh bagaimana cara produk tersebut dikenakan. Engagement cukup tinggi, konsumen bisa merasa dihargai karena pertanyaan selalu diperhatikan sehingga meningkatkan minat untuk check out pada produk tersebut. Testimoni antar konsumen juga terjadi saat live, mereka saling berdiskusi tentang pengalaman mereka dengan produk 722. Di sini kita juga bisa melihat selain live TikTok juga banyak konten-konten yang mengarah agar dapat FYP. Seperti konten soft selling, ada konten edukasi, sama konten Q&A. Bisa dilihat di sebelah kanan. Oke. Terakhir, 72 Batik berhasil memanfaatkan platform digital dengan baik, pola interaksi live streaming. Dengan kolaborasi juga dari Mas Batik dengan berbagai influencer terkenal seperti Willy Salim, Vilmay, dan Ricis. Interaksi konsumen yang efektif berperan penting dalam membangun brand engagement dan loyalty konsumen. Strategi-strategi ini telah membantu menciptakan hubungan emosional dengan konsumen dan didukung dengan talent host live dan konten TikTok yang baik. Kesadaran dari tujuan batik untuk mendongkrak penjualan pada live TikTok sudah cukup bagus, namun selalu ada ruang untuk perbaikan. Untuk mempertahankan momentum dan memperkuat loyalitas konsumen, masih perlu dilakukan beberapa inovasi berkelanjutan dalam pendekatan pemasaran dan interaksi pada para konsumen. Berikutnya adalah saran strategis. Untuk meningkatkan sales, sebaiknya pada saat live memberikan diskon. Jadi ketika masuk, ada beberapa waktu di mana diskon diberikan hanya untuk 5 atau sampai 10 menit saja. Jadi itu dapat meningkatkan engagement yang baik. Kemudian menggunakan data customer. Jadi ketika sudah pernah membeli dan event khusus akan dikirimkan lagi undangan dengan produk yang telah dia beli. Kemudian ada program loyalitas bagi pelanggan yang sudah berbelanja mendapatkan benefit-benefit tertentu supaya makin banyak repeat order. Kemudian melakukan inovasi model produk dengan demikian customer memiliki banyak pilihan dan semakin loyal karena tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja. Kemudian untuk meningkatkan kewaspadaan atau awareness, manfaatkan ulasan atau UGC dengan mobile.
membagikan testimoni konsumen dan dorong mereka membuat konten dengan tagar resmi. Pada saat live streaming, gunakan polling, quiz, atau sesi interaktif. Kemudian memasang iklan, mengadakan event, dan kolaborasi dengan brand-brand lain, misalnya dengan brand minuman, jam tangan, atau dengan film. Oke, itu saja dari saya presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.